Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Kembali lagi nih di acara kita, apalagi kalau bukan Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Bersama aku Linda yang akan menemani kali ini. Nah, aku punya saran nih buat insan muda di rumah yang mungkin bosen atau mau mengisi waktu luangnya. Langsung aja nonton channel YouTube-nya Sufada Radio dan jangan lupa ya tonton acara Sufada Corner. Nah, episode kali ini kita akan bahas tentang beasiswa nih. Pasti udah gak asing dong tentang beasiswa, apalagi untuk mahasiswa dan mahasiswi. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, gak cuma satu tapi langsung dua sekaligus. Yang kece banget yaitu Kak Vika dan Kak Rafika. Halo Kak. Halo Linda. Boleh dong Kak disapa untuk insan muda di rumah? Oke, Assalamualaikum insan muda, gimana nih kabarnya hari ini? Halo insan muda, kenalin nama aku Rafika. Oke, Kak Vika dan Kak Rafika, sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kesibukan kita lagi kuliah ya. Kuliah online, organisasi masih jalan, dan persiapan KKN nih. Bener, persiapan KKN. Kak Vika dan Kak Rafika ini kan awardee Bank Indonesia 2020-2021 ya? Nah, kira-kira mungkin ada insan muda yang belum tahu nih Kak, apa sih itu beasiswa Bank Indonesia sama benefitnya apa aja nih yang diterima kalau misalnya mau daftar? Oke, jadi beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan kepada mahasiswa strata 1, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan program sosial bantuan beasiswa Bank Indonesia itu berupa materi atau dana untuk kuliah teman-teman itu yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kalau di Bank Indonesia sendiri itu nggak semua jurusan atau program studi itu bisa nge-apply beasiswa Bank Indonesia karena ada beberapa program studi yang boleh nge-apply kayak ilmu ekonomi, ilmu komunikasi penyiaran Islam, manajemen, akuntansi, ekonomi syariah, ilmu sospol, sosial politik, hubungan internasional, dan ada daftarnya di websitenya Genbi, Generasi Baru Indonesia atau genbi.co.id kayak gitu. Oh ya, terus kalau benefitnya sendiri tuh kita dapat dana pembinaan otomatis dapat dana pembinaan setiap semester dalam 1 tahun. Terus kemudian ada acara-acara dari Bank Indonesia sendiri itu webinar, workshop, terus kemudian kayak festival-festival gitu, terus leadership camp Jawa Timur sama nasional kayak gitu. Jadi selain dapat materi, kita juga dapat hard skill sama soft skill juga. Wah, banyak banget ya Kak benefitnya. Selain materi juga ada soft skill dan yang paling penting itu sih. Terus juga untuk insan muda mungkin mau cek-cek apa aja tadi kan nggak semua ya Kak ya? Iya, nggak semua. Bisa langsung di Genbi ya Kak ya? Genbi.co.id. Genbi.co.id. Kalau nggak gitu di Instagram ya official.genbi. Kalau di Surabaya genbi.sby. Benar. Oke, untuk daftar beasiswa Bank Indonesia ini kan pasti ada syarat-syaratnya nih Kak. Apa aja sih Kak syarat-syaratnya, boleh dikasih tahu dong? Oke, jadi seleksi penerimaan Genbi itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap administrasi, yang kedua adalah tahap wawancara. Nah, tahap administrasi itu kita harus mengumpulkan kayak fotokopi SKTM atau slip gaji, terus juga motivation letter, ada juga kayak KHS ya, KHS semester terakhir. Ada apa lagi nih Kak? Terus itu biasanya kalau dari Bank Indonesia sendiri tuh ngasih form sendiri, ada form sendiri berupa PDF yang mana kita harus ngisi file-file itu. Dan yang paling penting kalau persyaratan paling penting itu motivation letternya. Motivation letternya. Karena setiap beasiswa pasti yang dibutuhkan motivation letternya kayak gitu. Jadi yang paling penting yang menentukan kayak bisa jadi motivation letternya salah satu yang menentukan ya Kak ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak Kak? Apa itu motivation letter, terus sama ada tips dan trik, kan tadi udah lolos nih jadi di Bank Indonesia. Kalau motivation letter sendiri itu adalah kenapa kita harus dipilih oleh Bank Indonesia sebagai penerima beasiswa BI kayak gitu. Dan buat tips and triknya sendiri itu ya Bank Indonesia, tips and trik buat motivation letternya itu
Yang pertama kalau aku pribadi tuh nulisnya tentang prestasi aku, kayak poin-poin hal yang perlu kita tunjukkan ke Bank Indonesia supaya kita dilihat sebagai seorang pribadi yang Pantes pantes lah lah buat diterima oleh Bank Indonesia sebagai penerima beasiswa kayak gitu. Dan biasanya prestasi-prestasi akademik gitu ya, terus prestasi non akademik, terus banyak sih prestasi-prestasi, atau kalau nggak gitu kegiatan Kayak kita kegiatan sosial masyarakat. Bener. Ini sih Bansos gitu sebenarnya sebenarnya kita juga nggak tahu sih kriteria motivation letter yang sesuai sama si penyeleksi itu gimana, tapi kurang lebihnya kalau dari aku sama kayak yang disampaikan Rafika itu nunjukin kayak pencapaian apa sih yang kita dapatkan secara akademik maupun non akademik selama ini, dan juga apa aja sih yang apa yang membuat kita itu pantas gitu loh direkrut oleh mereka itu untuk dapatkan beasiswa itu. Selain itu juga kayak kalau aku ya itu manajemen uangnya tuh nanti bakal kemana gitu aja sih. Oh gitu. Nah, kan pastinya ada tahap-tahapnya ya kak ya. Ada tahap seleksi dan wawancara. Ini mungkin insan muda banyak nih takut wawancara, kayak tanyain apa aja sih. Mungkin bisa diceritain kemarin ditanyain apa aja, pertanyaan yang sering ditanyain. Kalau pertanyaan umum ya nih, langsung pertanyaan umum gitu. Pertanyaan umumnya pasti tentang Bank Indonesianya sendiri. Bank Indonesia, Bank Sentral, terus kemudian OJK, tentang pajak, perundang-undangan, regulasi dari Bank Indonesia sendiri. Itu pertanyaan umum. Kalau pertanyaan secara personal gitu kayak prestasi kita, kegiatan kita, organisasi apa yang kita ikuti, sama kontribusi apa yang kita berikan ketika kita diterima di beasiswa Bank Indonesia itu. Sama itu sih, yang penting kalau nanti teman-teman bisa masuk lolos tahap wawancara nih, misalkan kayak update aja sih saat ini tuh Bank Indonesia kebijakannya apa. Mungkin karena kemarin pengalaman kita itu juga pernah ditanyain gitu tentang QRIS ya kemarin. Iya benar, ditanyain. Jadi diperbanyak tentang Bank Indonesia juga selain itu ya kak ya. Dan kebijakan apa yang sedang berlaku saat itu ketika kalian nge-apply beasiswa. Soal itu pasti yang bakal dipertanyakan. Oke, berarti intinya banyak-banyak baca aja tentang Bank Indonesia sama kemampuan diri sendiri apa aja gitu ya. Selalu pantengin Instagramnya Bank Indonesia BI_Jatim. Iya bener. Oke, kak, nanti misalnya ada insan muda yang lolos, amin ya kak ya. Amin. Itu pasti kan ada hal yang harus dipertanggungjawabkan nih, nggak mungkin kan kalau udah kita menerima beasiswa habis itu udah selesai, kan pasti ada pertanggungjawabkan. Apa aja sih kak itu kak? Kalau BI sendiri tuh nggak minta pertanggungjawaban kita, tapi minta kontribusi sama keaktifan kita selama kita menjadi penerima beasiswa BI. Jadi kan BI itu acaranya tuh banyak banget kan, dan kita sering banget disuruh jadi panitia, buat bentuk panitia kecil buat bantu acaranya BI itu agar terlaksana. Salah satunya Festiar kemarin kita dari Genbi Korkom itu yang Korkom Suramadu, itu kita disuruh jadi panitia perwakilan dari setiap Genbi masing-masing kampus buat perwakilan di Festiar kayak gitu. Jadi untuk aktif aja organisasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia gitu aja ya kak ya. Iya. Oke. Nah setelah itu mungkin ada pesan-pesan untuk insan muda nih kak buat terus semangat. Mungkin ada yang udah pernah nyoba tapi nggak lulus atau gimana gitu, mungkin pesannya biar gak mudah menyerah nih. Oke, mungkin kalau dari aku kepada teman-teman insan muda semuanya, pesannya kalau teman-teman pengen apply itu ya apa sih, maksudnya CV kalian itu perbaiki, maksudnya perbanyak skill-skill yang sesuai sama yang diminta beasiswa Bank Indonesia ini. Terus juga mungkin di awal-awal sedikit effort ya, maksudnya kan pemberkasan itu nggak cuma satu tapi ada beberapa gitu. Teman-teman banyakin dan perbaikin di motivation letternya. Dan ketika teman-teman nanti keterima, jangan terjun cuma setengah-setengah, tapi lakukan totalitas ketika teman-teman bisa menjadi Genbi, karena Genbi itu menjadi wadah yang terbaik untuk teman-teman yang mengembangkan soft skill dan hard skillnya. Kalau dari aku sendiri sih selalu tetap semangat. Kalau misalkan kalian pernah nggak keterima nih, terus semester depan coba lagi aja, jangan pantang menyerah, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau misalkan itu rezeki kalian, ya udah itu berarti rezeki kalian. Kalau misalkan enggak, berarti kalian ada rezeki lain di tempat lain kayak gitu. Jadi tetap semangat aja. Iya benar-benar, kan kita nggak tahu ya kak ya, rezeki itu ada di mana dan kapan ya kak ya. Jadi usaha terus aja, jangan pantang menyerah, semangat terus. Mungkin di lain waktu bisa diterima atau di beasiswa lainnya juga ya kak ya. Nah udah gak kerasa nih, ternyata kita udah di penghujung acara. Terima kasih kak udah sempetin datang di studio Sufada. Makasih juga udah diundang. Ya telah mengundang kami berdua. Benar. Makasih juga udah datang, kece banget sih.
bisa dapat beasiswa Bank Indonesia. Alhamdulillah. Semoga Linda teman-teman dapat ya, juga teman-teman dapat. insan muda dapat juga. Semoga dapat ya. Iya, benar. Amin. Terima kasih. Nah, itu tadi episode kali ini, semoga bermanfaat untuk insan muda. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya karena nanti biar nggak ketinggalan info-info menarik dan inspiratif pastinya. Aku Linda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.